Ya, pemirsa, setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan tentunya ada kelebihan dan juga kekurangan masing-masing, tergantung bagaimana cara orang tua untuk bisa mengembangkan ya Ya, kemampuan dan juga mengertikan kekurangan itu ya, ya, seperti yang benar. dikatakan oleh Pak Dr. Muazzar Habibie tadi ya. Nah, terkait dengan disleksi yang dialami oleh Pak Dokter ini, mungkin inikah yang membuat Pak Dokter terinspirasi untuk membuat sebuah pesantren Lentera Hati Islamic Boarding School ya, begitu ya Iya, namanya ya. siap Mungkin boleh ya. diceritakan Pak Dokter Ya, bagaimana kisahnya itu? jadi ini kan inspirasi apa yang saya alami. Banyak pondok pesantren, sekolah yang menolak gitu kan, sekolah anak-anak yang mengalami gangguan belajar ini dianggap anak ABK, sehingga mereka harus sekolah di sekolah-sekolah khusus ABK itu, keberkebutuhan khusus itu. Oleh sebab itu saya terinspirasi sekolah tanpa tes gitu kan, pondok pesantren tanpa tes, hanya berdasarkan pada kuota, dan anak-anak di sana dididik secara egaliter bersama dengan teman-temannya yang lainnya. Tidak ada diskriminasi apakah ini mengalami hambatan atau tidak, walaupun nanti pada sesi-sesi tertentu dia akan masuk kelas inklusi, tetapi dalam pembelajaran sehari-hari mereka masuk di dalam kelas reguler sama temannya, dan itu mempercepat prosesnya. Alhamdulillah kita punya kelas inklusi, dan pondok pesantren juga demikian. Banyak di antara pondok pesantren itu maunya adalah anak yang pinter yang direkrutkan gitu, termasuk SD, dites segala macam. Maka ketika kita beranggapan pondok atau sekolahan itu adalah mencari anak yang pintar, maka anak yang tidak pintar mau dikemanakan? Siapa yang akan mengajarkan? Termasuk pesantren. Pesantren itu indikatornya masuk pesantren pertama adalah mereka ngaji. Kalau nanti tidak lulus ngajinya, mereka tidak bisa masuk pesantren. Nah, padahal harusnya pesantren itu adalah yang tidak bisa ngaji, tempat belajar ngaji. Oleh sebab itu saya rubah image ini semuanya, tanpa tes, tanpa apa, tapi melalui kuota, sehingga daftar yang datang ini sekarang. Maka SMP juga ada beberapa anak yang sudah ditolak di pondok pesantren mana saja, karena apa? Dia belum bisa membaca Al-Quran gitu kan, karena di SD-nya memang SD umum gitu. Nah, kalau anak yang motivasinya tinggi ya seperti ini terus ditolak di sekolah-sekolah tertentu, kapan dia bisa pinter ngajinya? Alhamdulillah dari pengalaman itu, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, anak yang disleksia sampai yang kondisinya slow learner juga kita terima sekarang. Alhamdulillah bisa berkembang sesuai dengan yang kita harapkan bersama-sama. Dan ini harusnya menjadi sebuah inspirasi bagi semuanya. Sekolah bukan mencari anak yang pintar, tapi justru sekolah adalah menciptakan anak yang pintar. Sekolah bukan mencari anak yang cerdas, tapi sekolah itu harusnya mencerdaskan anak-anak yang memang ingin dicerdaskan di sana. Sehingga momen ini saya harapkan kepada semua pondok pesantren, terus sekolah-sekolah umum segala macam, anak masuk bolehlah dites, tetapi tes itu bukan berarti anak yang tidak bisa menjadi yang tidak bisa terus tersingkirkan begitu saja. Karena tujuan pendidikan ini adalah justru mencerdaskan anak-anak itu kan, dan mengembangkan semua potensi yang ada. Nah, yang paling terakhir adalah jangan sampai ada image di pendidikan ini anak pinter itu akan menjadi sebuah anak yang sukses, gitu. Padahal akademis itu, intelektual itu hanya bagian kecil daripada proses keberlangsungan kesuksesannya yang akan datang. Masih banyak potensi yang harus bisa dikembangkan di lembaga pendidikan kita. Itu Pak Wari. Luar biasa, menginspirasi sekali ya pemirsa ya. Satu kata-kata yang diungkapkan oleh Pak Dokter tadi yang saya kutip, sekolah bukan untuk mencari anak yang pintar, tapi untuk membuat anak-anak yang pintar gitu ya, mencerdaskan anak-anak. Tapi memang kalau kita berbicara mengenai tes yang tadi, mungkin lebih tepatnya tes tersebut untuk mengetahui seberapa kemampuan anak begitu ya, bukan untuk menyeleksi. Harusnya itu, harusnya untuk pemetaan kemampuan anak. Nah, jangan sampai nanti ada jenjang, oh ini sekolah favorit, sekolah favorit itu bukan sarana dan prasarana yang dilihat, tapi anak-anak pinternya kan jadi mengaburkan tujuan pendidikan. Sekolah favorit itu adalah sekolah yang fasilitasnya bagus, inputnya jelek menjadi outputnya yang bagus, kan itu harusnya.
Kalau sekolah itu adalah inputnya sudah bagus, ya positif. Secara logika, outputnya juga bagus. Kalau sekolah yang bagus itu harusnya adalah inputnya ini adalah kurang bagus, tapi menghasilkan output yang bagus. Luar biasa sekali. Baik, kalau di Lentera Hati Islamic Boarding School ini apa yang lebih ditekankan, karakterkah atau metode yang seperti apa, Pak? Yang pertama, karena kita adalah sudah diresmikan langsung waktu itu oleh Pak Muhadjir Effendi sebagai Menteri Pendidikan, sebagai salah satu sekolah percontohan bidang karakter nasional. Maka yang pertama adalah sekolah ini adalah sekolah bidang karakter. Bagaimana anak-anak itu menghargai perbedaan, ya, dari mulai TK, mulai KB segala macam. Ada anak yang memang inklusi, tetapi teman-temannya menghargai. Nah, semuanya alhamdulillah dengan kita mencoba untuk memberitahukan kalau temannya ini berbeda, tetapi bukan berarti berbeda itu harus diasingkan dan segala macam. Mereka masih bisa hidup bersama-sama. Yang kedua, memang sekolah kita ini mengembangkan semua potensi yang ada, sehingga tadi yang ada anak yang berkebutuhan khusus, ternyata dia di bidang yang lain alhamdulillah optimal. Kemarin kita sebelum COVID itu 2019 Lentera Hati mewakili pra SEA Games tingkat anak-anak di Jakarta, di NTB satu-satunya. Saya dapat info juga itu dari Hafiz Indonesia. Ya, salah satunya itu. Nah, itu adalah bagaimana kita nganggap semua anak ini punya potensi. Betul sekali. Iya. Baik. Ya. Terakhir Pak Dokter, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya para orang tua ini terkait dengan kebutuhan untuk belajar anak ini sendiri. Silakan. Singkat Pak Dokter. Siap. Para wali santri, orang tua, jadi artinya pendidikan anak itu berhasil utamanya adalah kalau dalam bahasa agama tarbiyatul aulad, pendidikan yang utama itu adalah di rumah. Oleh sebab itu pola asuh, bagaimana keterlibatan orang tua dalam mendidik anak, dalam memberikan pengasuhan, mengerti tentang potensi anak itu yang jauh lebih penting daripada dipasarkan di sekolahan. Dan sekolahan ini adalah mencetak anak yang pintar gitu, bukan mencari anak yang pintar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Dr. Moezer Habibie, luar biasa menginspirasi ya. Sehat selalu Pak Dokter. Terima kasih banyak. Dan sukses selalu tentunya ya. Dan semoga kasih juga pemirsa lebih banyak lagi ya sekolah-sekolah yang tentunya akan lebih mengedepankan karakter dan juga mengerti akan kemampuan anak masing-masing. Terima kasih sekali lagi pemirsa, dan saya Korea Hafizah pamit undur diri mewakili kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.